Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Ketika kami akan memulai aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar memahami, memiliki, serta dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Sabtu 8 Februari 2025, saya Pendeta Urincan Siahan bersama istri Dasma Rumata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 10 dengan tema perkataan yang berkuasa. Yeremia 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ketahuilah pada hari ini, Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan itu, marilah kita bersama-sama mempelajari dan menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, siapakah yang dipanggil Tuhan menjadi nabinya? Orang yang dipanggil Tuhan menjadi utusannya adalah Nabi Yeremia. Kedua, apa maksud panggilan itu? Yeremia diangkat menjadi pemimpin bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, ditujukan kepada Mesir, Asyur, dan Babilonia yang keperkasaan dan kekuatannya sangat besar, yang memperlihatkan kekuasaan dan kekuatan yang bertindak tegas dan angkuh. Tuhan memanggil orang yang seperti apa? Allah memilih seorang pemuda yang tidak dikenal, belum pernah didengar namanya oleh siapapun, bahkan dari sebuah kota dan negeri kecil. Lalu Tuhan berkata, "Lihat, aku telah mengangkat engkau menjadi penguasa segala bangsa dan kerajaan di bumi. Kata-katanya berasal daripada Aku, akan mempunyai kekuatan besar daripada seluruh bangsa." Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Saudara, sebagai pengikut Tuhan, kita belajar dari ayat firman Tuhan ini yang menggambarkan jika Tuhan menginginkan seseorang untuk dipakainya menjadi alat di tangannya, itu harus dan pasti terjadi karena Dialah Tuhan yang berotoritas. Apa arti perkataan itu bagi kita sebagai orang yang percaya? Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Lirik pujian ini adalah penyertaan kepekaan Allah terhadap umat pilihannya
yang mengalami pergumulan dengan terus memperhatikan dan memelihara mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, pesan yang disampaikan renungan ini buat kita sekalian adalah gambaran yang luar biasa tentang yang menjadi warisan kita sebagai orang Kristen. Seperti kata Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar menyatakan kuasa Allah yang besar. Ketika kita berdoa, kita dapat mengubah keadaan suatu bangsa seperti Yeremia yang mengubah nasib bangsa di zamannya. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apakah yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita yang pertama adalah percaya bahwa ketika kita memberitakan firman Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kedua, memiliki kuasa iman untuk mengubah keadaan, bahkan suatu bangsa. Ketiga, percaya bahwa kekuatan kuasa Tuhan akan menanam harapan dan kesembuhan bagi banyak orang, karena Tuhan menaruh perkataannya dalam mulut kita. Amin. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada siapa saja yang kita jumpai hari ini dengan memohon pertolongan Roh Kudus. Saudara, mari kita tutup renungan ini, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan boleh memakai kami menjadi alat di tangan-Mu agar kami memiliki perkataan yang berkuasa seperti hamba-Mu Nabi Yeremia yang menjadi penguasa atas raja-raja dan bangsa-bangsa. Mampukan kami semua yang mendengarkan renungan ini memiliki kuasa perkataan itu karena pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah setiap perkataan kami berkuasa mengubah orang, bahkan mengubah bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani Minggu Epifania dalam sikap merespon panggilan Tuhan yang memiliki kuasa perkataan. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat. Selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.